Halo semua, kembali bersama aku. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pada mata kuliah metode peramalan. Jadi untuk kali ini kita akan bahas mengenai definisi dari peramalan itu sendiri gitu ya. Jadi apa sih peramalan gitu ya? Jadi peramalan itu adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan yang akan datang melalui pengujian masa lalu. Nah, di sini ada kata masa lalu. Nah, berarti masa lalu ini akan berkaitan dengan waktu, gitu. Jadi, ibaratnya kalian akan memprediksikan masa depan dari masa lalu, gitu. Pokoknya. Nah, di mana esensi dari peramalan itu sendiri terjadi atas dasar pola-pola waktu yang lalu, gitu. Misalkan, ya, ketika kalian belajar nih, kalian dapat nilai mata kuliah metode peramalan itu, misalkan kalian dapat nilai A gitu ya. Nah, nanti untuk adik tingkat kalian gitu ya, apakah akan mendapatkan nilai yang sama gitu. Jadi kalian bisa meramalkan gitu dari misalkan dari metode belajar kalian gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan untuk adik tingkat kalian. Nah, contohnya gitu. Jadi itulah gunanya eh, metode peramalan ini gitu. Nah, di mana jenis data menurut waktu pengumpulannya ada dua nih dalam metode peramalan. Jadi ada data cross section dan juga data time series gitu ya. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah ya, data cross-section dan juga data time series, di mana data cross-section itu dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Misalkan data tentang skor TOEFL tahun 2024 gitu. Jadi, kalian ngumpulin datanya gitu ya dari misalkan dalam satu kelas gitu. Nah, dari data itu nanti kalian analisis gitu dalam uh, tahun 2024 aja gitu. Nah, biasanya pengumpulannya ini menggunakan ya kuesioner gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu. Nanti kalau misalkan dari pengumpulan kuesioner itu kalian minta respondennya untuk mengisi kuesionernya gitu berkaitan dengan skor TOEFL yang mau dianalisis. Lalu data time series gitu ya, di mana ya data ini dikumpulkan dari waktu ke waktu. Nah, contohnya tentang data PDRB di Indonesia gitu, tahun 1990 hingga 2024. Nah, dari data time series ini kan berkaitan dengan waktu ya. Nah, makanya metode peramalan ini nanti akan diaplikasikan ke data time series gitu ya. Nah, itu dulu penjelasan mengenai definisi dari peramalan.